jumpa lagi di tayangan Satcast. Nah, Care, Trust and Grow. Kali ini SAC akan kedatangan tamu nih. Siapa nih kira-kira ya tamunya para Beamers? Yang pasti Miss paling kece. Ayo yang pasti Saudara Raya ya. Tapi ya. Iya, aduh. Siapa lagi kalau bukan Miss Virgita. Halo semuanya. Aduh, pagi-pagi senang banget nih diundang podcastnya SAC. Berasa ini ya, open the door apa close the door nih kita? Open the door aja deh. Kita nggak boleh ngopi paste nih. Benar. Nanti kena ini lagi. Plagiarism. Aduh, sebagai seorang dosen langsung ngomongin plagiarism nih. Emang nih pagi-pagi begini nih di suhu yang lagi dingin-dingin seperti ini, enaknya sambil ngopi ya, Miss ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ngopi takutnya ntar durasinya jadi 3 jam kan ya. Oh ya. iya benar juga ya. Apalagi kalau ada pisang gorengnya. Aduh, enak banget. Semakin habis deh waktu kita. Oke, baik Miss. Nih walaupun kita saat ini kayaknya pada masih mendung-mendung galau-galau gitu kan Miss ya. Tapi hari ini kita mau membahas sesuatu hal nih Miss. Tapi sebelumnya mungkin boleh kali ya Miss kenalan kepada para Beamers kita nih. Ya singkat aja lah Miss. Ini sebagai apa? Mempromosikan diri boleh semua akun disampaikan gitu ya. Boleh. Ini sesuai banget loh Miss sama topik kita kali ini. Bener. Oke. Silakan Miss kita. Jadi beberapa penonton SAC pasti udah tidak asing lagi sih, udah pede banget nih ceritanya nih ya. Pede banget. Tapi kali ini kita mau memperkenalkan diri mungkin dari sisi saya sebagai seorang dosen dari program studi ilmu komunikasi. Namanya saya adalah sesuai dengan zodiak dan kelahiran bulannya. Jadi suka yang zodiak nih, Virgo dan September. Jadi jangan lupa September tahun depan ya Miss Nov ya. Oke ya. Jadi kali ini kadonya ya siap-siap ya Miss ya. Benar. Jadi kali ini senang banget karena kita bakal ngobrol-ngobrol kan nih Miss ya, diundang di sini untuk ngebahas tentang apalagi kalau bukan personal branding. Wah, penting banget ini Miss. Tadi Miss Gita ini kan kalau para Beamers pada tahu nih, dia adalah dosen ilmu komunikasi dan pasti sudah mainannya nih tentang branding diri nih. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang personal branding nih Miss. Sebenarnya apa sih tuh Miss personal branding nih, biar para Beamers lebih tahu nih sebenarnya apa sih, nggak asal-asalan gitu loh, apakah dengan saya begini itu udah termasuk personal branding atau enggak tuh Miss? Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang personal branding tuh kan Miss Nov ya, kalau sekarang tuh anak-anak muda tuh beranggapan bahwa ya gue hidup kan untuk saat ini aja. Jadi gue menikmati hidup, prinsipnya you only live once gitu kan ya. Jadi apapun yang gue lakukan ya itu sesuka hati gue. Nah, padahal ada satu hal nih terkait dengan yang Miss Nov bilang personal branding. Itu adalah kalau bahasanya tuh, kalau gampangnya saya bilang itu adalah identity-nya kita, yang merupakan diferensiasi, atau bahasanya mungkin kalau di orang marketing communications bilangnya unique selling point. Apa sih unique selling point kita? Apa tuh, berat banget sih kayaknya Miss gitu tuh kan, ya? Banyak kode-kodenya ya. Orang di luar sana, bayangkan kan Miss, kita tuh nanti bersaingnya, misalnya ini karena ini untuk anak-anak mahasiswa, bayangkan kita nanti ketika lulus bersaing tuh bukan ke teman-teman kita aja, tapi persaingan kita adalah dengan orang-orang dari luaran sana yang kita nggak tahu akan seperti apa jualannya mereka, bahasanya tuh seperti itu gitu. Jadi ya. Jadi kayak karena mereka ini kan keluarnya bukan hanya menjual kepada orang yang di dalam ya, Betul. tetapi mereka harus ngejualnya di luar. Betul. Ya Miss. Ibarat produk nih kan, kalau kita ada di supermarket gitu, anggaplah kita ada di Lawson atau Alfa ya. Boleh kali ya dapat persenan. Ya. Lawson atau Alfa. Kita ke Lawson Alfa mau beli air mineral deh contohnya gitu. Air mineral kan displaynya berjejer tuh semua kan Miss. Benar. Pasti ada satu saat di mana momen kita akhirnya kita memilih satu produk tertentu gitu. Misalnya akhirnya kita memilih minuman Alfa mineral itu dibandingkan yang lain. Nah, ketika kita memilih itu pasti ada proses persepsi yang kita lakukan. Kenapa akhirnya kita pilih barang gitu. itu ya. Pasti ada kalau bahasa itu pasti ada kelebihan yang dimiliki barang itu sampai akhirnya kita pick barang itu. Nah, analogi itulah yang kemudian kita terapkan ke individu-individu, anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini gitu. Pantas kenapa kalau bisa dibilang sangat penting sekali ya personal branding itu ya Miss ya. Banget di dalam kehidupan kita, karena balik lagi kan semua orang pasti ingin menjadi pilihan. Ya benar. Nah, setuju. Ketika kita ingin dipilih, jadi pacar pun kita kan dipilih ya di pasti antara. Harus bangun branding diri ya. Betul sekali, saudara-saudara gitu kan. Itulah intinya tuh kalau misalnya
ya kalau kita bilangnya ke dunia profesional seperti itu, tapi kalau ke dalam dunia percintaan tuh pasti kita kenapa akhirnya kita dipilih, pasti itu ada alasan tertentu pacar kita memilih kita, pasti ada diferensiasinya diri kita yang lebih dibandingkan calon-calon lainnya di luaran sana. Oke, gitu. that's why kalau mau disingkat itu pentingnya personal branding itu sebenarnya untuk diri kita juga ya Miss. Betul. Ya, untuk kita bisa mampu bersaing juga ya di dunia Betul. di dunia yang fana ini. Iya, Miss, ya. kehidupan duniaan inilah gitu kan ya. Benar. Iya. Oke, Miss. Terus kalau ngomongin personal branding ini sebetulnya apa sih yang menjadi kesulitannya Miss untuk bisa membentuk personal branding ini? Kalau ngelihat ya, karena kan kebetulan saya juga mengampu salah satu mata kuliah tuh kalau di UBM tuh ada namanya Etiquette and Communication Skills. Oke. Itu mata Apa kuliah. itu Miss tuh? Mata kuliah inti. Jadi semua mahasiswa jurusan apapun akan mendapatkan mata kuliah tersebut. Nah, salah satu di silabusnya, salah satunya itu adalah mempelajari mengenai personal branding gitu. Nah, coba beberapa kali gitu ya, ketika di kelas nanya ke mahasiswa gitu, kenapa sih nggak mencoba dari sekarang memulai untuk membangun personal brandingnya, terutama simpelnya adalah ya di sosial medianya mereka gitu kan, sebagai salah satu platform terkuat yang memang sehari-hari mereka lebih banyak gunakan gitu. Nah, ternyata kenyataannya tuh dari mereka tuh bilang bingung nih soalnya sulit karena mereka mikir nggak tahu mau nampilin apa. Jadi sebenarnya kesulitan itu karena mereka bingung ya Miss? Iya, jadi kayak mereka pun bingung dengan diri mereka tuh, mereka tuh punya keunggulan tuh di mana ya? Hal apa yang bisa mereka tonjolkan? Mungkin kalau di bidangnya Miss Nov itu ada minat bakat ya, tes minat bakat dan segala macamnya gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa mengenal itu ya? Yes, bisa mengenal. Dan juga akhirnya satu sih kalau saya lihat kenapa akhirnya anak-anak muda agak sulit nih, karena mereka jarang mau untuk mengeksplorasi diri, bahasanya tuh eksplorasi nih betul. Teman-teman Beamers nih. Karena kan timnya adalah tim mager, leha-leha. Itu tuh yang membuat kita akhirnya udah gitu kan, mikirnya ya udahlah gitu, mager, leha-leha, nggak mau eksplorasi. Sebenarnya kalau kita bilang ya, dengan bersyukurnya di UBM ini kan menyediakan banyak UKM, UKR. Kalau kita di program studi tuh ada klub-klub bahasanya gitu. Kenapa akhirnya kita meminta mahasiswa tuh nggak kupu-kupu kuliah pulang gitu, nggak ngapa-ngapain, karena itu poin eksplorasi diri mereka yang akhirnya mereka nggak bisa dapetin. Kalau mereka coba, akhirnya mereka tahu kan, oh ya gue punya potensi nih ternyata di sini gitu. Jadi saya jadi bukan teringat ya, kalau saya pikir-pikir ini jadinya sebenarnya selaras ya Miss dengan perkembangan mereka ya. Kan kalau di teori perkembangan remaja. Oke, baiklah, ini saya mempelajari itu berarti. Di teori perkembangan remaja itu kan seperti yang Miss bilang, ini kan personal branding itu kan tentang identity ya. Betul. Nah, sedangkan memang di tahap perkembangan mereka itu kan masuk ke dalam pengenalan akan identitas dan mencari identitas diri itu kan. Dan ada masa di tahap mereka kebingungan identitas. Mungkin mereka yang mager ini bisa nggak sih Miss kita kategorikan sebenarnya karena mereka juga bukan hanya karena tidak mengenal minat bakat itu, karena mereka kebingungan sama dirinya sendiri ya. Bisa jadi. Nah, para Beamers, kalau yang pada bingung mungkin datang aja ke SAC. Nah, asik. Masuk Pak ya, Eko. masuk Pak Eko, mantap. Bingung, silakan konseling kepada pakarnya daripada memikirkan sendiri berlarut-larut sampai pusing sampai akhirnya nyesal udah tua. Tapi benar sih Miss, mungkin bersyukurnya kalau saya bilang ya, kalau di eranya kita dulu tuh kan kayaknya agak sesuatu hal yang agak tabu sih bahasanya ya, ketika kita bicara konseling ke psikolog dan segala macam itu kayaknya zaman dulu tuh ngerasanya kayak ada sesuatu yang salah nih di dalam diri. Tapi sebenarnya kita harus menormalisasikan itu sekarang kan, karena nganggapnya adalah kalau kita memang tidak mencari atau kita tidak bertanya ke orang yang tepat, kita selamanya nggak akan tahu gitu. Jadi lebih baik memang karena ini ada wadahnya nih, bersyukurnya ada wadahnya sekarang di SAC gitu ya. Nggak ada salahnya untuk mencoba kalian bertanya kepada pihak mengenal itu ya, kebingungan itu ya. Mengenal kebingungan, siapa tahu itu nanti akhirnya dapat pencerahan. Karena kalau kita hanya memikirkan aduh gue bingung tapi tidak mencari solusi untuk itu, ya selamanya nggak akan dapat. Benar gitu. tuh Miss. Nah, kita mau bahas lagi nih Miss terkait tentang personal branding lebih dalam lagi, tapi kita mau tunggu ada iklan dulu nih Miss. Oke, silakan iklan kami tayangkan berikut ini.
ruang publik, masihkah aman untuk seorang perempuan saat ini? Sementara kasus pelecehan seksual masih terdengar hingga kini, seolah menjadi masalah yang tidak pernah berujung. Hari demi hari, kasus bermunculan seakan menjadi ancaman bagi kita, khususnya para perempuan. Sudah lebih dari 17 kasus pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022. Mitos berkata, pelecehan seksual terjadi karena pakaian yang dipakai oleh korban itu minim dan sering terjadi di malam hari. Namun kenyataannya, di ruang publik kasus pelecehan di siang hari banyak dialami oleh perempuan. Dimulai dari jalan umum, transportasi umum, bahkan kampus yang tidak melihat dari pakaian yang dipakai. Pelecehan seksual bukan hanya sekedar melalui sentuhan, tetapi juga catcalling, stalking, melakukan pemaksaan berkenalan, melontarkan pertanyaan yang sangat pribadi, dan hal lainnya. Padahal, ruang publik menjadi salah satu tempat yang dapat perempuan andalkan karena status publik yang melekat. Tetapi sayangnya, ruang tersebut malah menjadi batu sandungan bagi perempuan itu sendiri karena dibatasi ruang geraknya. Berhenti untuk menormalisasikan tentang cara berpakaian seseorang yang salah. Karena nyatanya, siapapun bisa menjadi sasaran dan dimanapun serta kapanpun mereka berada. Meskipun secara umum perempuan sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual juga bisa terjadi kepada laki-laki ataupun perempuan itu sendiri. Lalu, bagaimana jika seseorang mengalami pelecehan? Apakah ada tempat aman bagi kita untuk bersuara? Wah, luar biasa. Miss. Keren Gimana banget. tuh, keren banget nggak Miss? Itu termasuk apa tuh Miss? Iya, jadi kan kalau yang kita lihat tadi Miss Novi itu adalah salah satu karya-karya mahasiswa dari anak-anak di bidang broadcasting yang juga tergabung di dalam klub-klub di Prodi Ilmu Komunikasi gitu. Dan juga makanya kalau kita bilang tadi yang saya bilang eksplorasi. Nah, ini adalah bagian bentuk mereka akhirnya mengeksplorasi, gue punya kelebihan di mana ya, yang akhirnya ternyata mereka nemu, oh gue bisa nih di bagian videografi nih, kayaknya passionnya juga di situ dan dia punya kemampuan dan dia tertarik untuk menggeluti itu gitu. Jadi kan kalau kita poin kuncinya juga personal branding itu kan konsistensi ya Miss ya. Jadi ketika mereka konsistensi menghasilkan karya, itu merupakan menjadi satu kelebihannya mereka akhirnya ketika mereka nantinya terjun ke dunia kerja nyata gitu ya. Dan itu bisa menjadi salah satu portofolionya mereka. Berarti gitu. sebenarnya bisa juga dong ya Miss, kita nyemplung dulu baru iya. kamu mengerti dan mengenal diri kamu ya. Kadang kan bahasanya memang gitu ya. Kita harus dicemplungin dulu untuk akhirnya kita tahu, oh iya ternyata ini cocok sama gue. Oh iya ternyata ini nggak cocok gitu. Benar. Tuh para Bimers yang masih penasaran sama kemampuan diri selain tadi konseling dan tes minat bakat, kalian juga bisa loh mulai dari sekarang eksplorasi diri kalian, nyemplung aja dulu tuh, ikut UKM, UKR, semuanya ya, bener. apa yang kira-kira memang kalian penasaran sama diri kalian, Betul. cemplung aja dulu ya Miss ya. Iya nggak ada salahnya Nggak ada kan salahnya. ya, bener. Toh juga nggak bayar kan ikut Iya UKM. betul. Sama satu lagi kan dia akhirnya menambah networking, itu lagi yang penting. Betul. Nah, Miss kita lanjut nih. Kalau tadi kan kita ngomongin kesulitan nih, Miss. Bagaimana membangun sebuah personal branding. Sekarang boleh nggak dari Miss nih bisa kasih informasi nih bagaimana sih step-step nih terkait bagaimana dia bisa membangun personal brandingnya nih. Oke, nah seperti yang tadi kita ngelanjutin sebenarnya dengan segmen 1 tadi ya Miss ya. Ketika kita bicara mengenai personal branding, berarti poin pertama yang harus diketahui adalah memang apa sih yang pengen kita lihatkan nih ke orang lain sebagai bagian dari identitas kita gitu ya. Jadi yang tadi eksplorasi, kita harus tahu dulu nih yang kita mau menunjukkan kita sebagai apa gitu. Oke. Jadi kayak misalnya nih ketika saya dibilang sama misalnya teman saya, lu kenal nggak sama Miss Novia gitu. Terus pasti saya bilang, oh Miss Novia,
yang udahlah cantik kocak itu gitu ya. Oke, asik. habis siap ini makan siang Aduh. boleh ya, gratis ya. Jadi Oke. malu nih Miss. Nah, karena kan otomatis itu yang akhirnya terlintas pertama kali di benak orang. Nah, kita mau membuat itu kan Berarti di benak orang itu lain personal gitu. branding saya ya? Iya, yang sudah sangat kuat, sudah nyata, kuat ya, terpampang nyata. Waduh, gitu, terpampang lagi. Gawat dong Miss. Padahal saya sudah bangun personal branding kepada mahasiswa, tapi susah juga ya. Sudah begitu adanya. Oh, ini. karena audiensnya beda kali ya. Ya sama mahasiswa sama dengan saya. Nah, tapi itu tadi yang pertama itu adalah kuncinya tahu dulu nih. Akhirnya kita mau membentuk diri kita sebagai siapa dikenal dengan orang lain. Kalau itu udah tahu, berarti yang kedua adalah kalau kita bicara mengenai personal branding, apalagi di era saat ini, kita nggak memungkiri akhirnya orang kenal kita, orang menilai kita itu siapa dari apa yang kita tampilkan di sosial media. Betul nggak? Tadi kan ada ngomongin soal media sosial ya, Betul, jadinya betul, Miss ya. betul. Oke. Karena gimana pun kehidupannya, terutama karena ini untuk para Beamers gitu ya, mahasiswa-mahasiswi yang memang banyak menghabiskan waktunya dengan menggunakan media sosialnya gitu. Jadi otomatis hal itu juga salah satu menjadi platform atau alat, kalau bahasanya tuh mungkin extensionnya diri kita di dunia nyata, yaitu adalah di media sosial itu gitu. Jadi apa yang tadi kita udah tahu tuh, oh kelebihan kita kayaknya di sini, kita pengen ditampilkan itu. Nah, otomatis hal itu juga lah yang kemudian kalian perlihatkan di media sosial gitu. Jadi supaya ketika orang scrolling gitu ya, ngelihat atau story-nya kalian atau ngelihat TikTok dan segala macamnya, itu tuh udah tertancap di benaknya, oh ini adalah orang yang seperti apa, oh ini adalah dikenal sebagai kelebihannya apa gitu. Jadi Sosok yang seperti apa ya Miss? Walaupun sebenarnya kalau ngomongin media sosial kan walaupun kita ada hal-hal tertentu yang berbeda ya pencitraannya ya Miss ya. Bener, tapi karena itu tadi sekarang kita mau nggak mau bilangnya memang itu akhirnya extension diri kita di dunia nyata ya, di media sosial gitu. Nah, orang banyak yang mengira bahwa dua hal ini tuh harus terpisah, padahal sebenarnya kalau dibilang orang akan melihat keduanya tuh harus seharusnya berjalan seiringan gitu. Karena kan nggak mungkin kita bahasanya tuh media sosial tuh hanya untuk pencitraan. Nah, itu yang menyebabkan kata citra itu menjadi negatif konotasinya. Padahal dalam konsepnya kita di dunia komunikasi, citra itu konotasinya seharusnya nggak negatif gitu. Karena itu usaha yang kita lakukan seharusnya memang nyata. Jadi di media sosial seperti itu, di dunia nyata seharusnya kita juga seperti itu gitu. Tapi memang karena pergeseran ya jadinya ya Miss ya, jadinya konotasi itu jadi pencitraan tuh kesannya tuh kesannya negatif. Betul. Karena itu tadi nggak konsisten gitu. Padahal kalau makanya karena mereka jadinya self image mereka juga dibangunnya ada yang berbeda ya jadinya ya Miss ya. Makanya kenapa jadinya pencitraan. Pencitraan jadi konotasi negatif. Berarti sebenarnya terkait juga ya Miss, mereka tuh harus betulnya paham dulu, mengenal dulu diri mereka. Maka ketika mereka membangun personal branding, mereka tuh akan beriringan menjadi yang ditunjukkan apa adanya, tetapi sebenarnya jadi hal yang positif ya Miss. Itu dia poin kuncinya gitu. Karena kalau udah tahu, akhirnya dia bisa membangun itu, terutama di media sosial dan konsisten untuk melakukannya gitu. Kayak contohnya aja, sekarang kan kita banyak lihat nih Miss Nov, akhirnya muncullah anak-anak muda yang banyak diundang di podcast dan segala macamnya tuh dari apa? Oh dia rutin untuk unggah ketika dia nyanyi, makanya ada hashtag Indofitgram dan segala macam. Itu kan sebenarnya salah satu usahanya mereka yang jago di bidang musik, nyanyi gitu ya, untuk memperkenalkan dirinya, dan itu menjadi bagian identitasnya mereka gitu. Itu adalah salah satu contoh konsisten yang mereka tunjukkan dengan kelebihan yang mereka punya gitu. Dari acting, mau apapun bakat dan minat yang mereka miliki, mereka up diri mereka di media sosial, itu sebenarnya tidak salah ya, selama itu berjalan beriringan dengan pengenalan akan dirinya sendiri. Dan akhirnya dilirik kan oleh label-label gitu kan. Itu yang akhirnya kita bilang kita nggak akan tahu tuh kapan peluang itu ada gitu. Makanya sebisa mungkin ya kita menciptakan peluang itu gitu, karena kita nggak tahu. Kayak contohnya kalau di eranya kita tuh ada Gamaliel Audrey Cantika GAC tuh, mungkin ya di anak-anak muda gitu. Musisi itu ya? Iya, benar. Kan di awalnya juga dari konsistensi itu kan, mengunggah di YouTube, mengunggah di sosial medianya. Akhirnya dilirik label dari situ gitu kan. Berarti kan itu salah satu hal yang kalau kita lihat hal positif yang akhirnya bisa dilihat dari kisah nyata si GAC itu sendiri itu gitu. Ya. Oke Miss. Berarti sebenarnya kalau
Maaf saya tadi kepegang kayaknya. Nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak dosa ya Nggak Miss ya. dosa. Oke. Cuma noise aja dikit aja gitu. Ya nggak apa-apa lah noise dikit ya. Karena perbincangan seru ya, jadi Iya semangat. banget Saya tuh kayaknya harus ya. yang namanya, nah ini personal branding saya Miss. Kalau ngomong tuh harus bergerak. Oh tapi itu bagus. Anak memang. praktikal. Betul. Anak praktikal sekali. Nggak bisa yang diam gitu Miss. Oh Kita iya, harus bergerak. sama kita juga Jadi bergerak. kita ya. Makanya kita kayaknya yang akan editing ini jadi capek ya Miss. Iya nggak apa-apa. Nanti kita beliin nasi padang. Biar kenyang. Oke, jadi kalau saya mau simpulkan itu sebenarnya tipsnya itu kembali pertama itu mereka harus mengenal dulu ya Miss. Setelah mereka sudah mengenal, mulai itu eksplorasi mereka, mulai itu mereka membangun sebuah branding baru, baik itu dalam keadaan dunia nyata dan dunia maya ya Miss. Betul. Oke, dan itu juga jadi berpeluang ya. Nah Miss, untuk mau melanjutkan segmen kita berikutnya, kita mau lihat lagi nih iklan daripada Tayangan menarik ya pastinya ya. menarik pasti. Oke. Informasi lebih tepatnya Oke, Miss yang baiklah. bisa diberikan kepada para Beamers. Oke. Siap. Oke, kembali lagi nih Miss untuk bincang-bincang kita hari ini nih Miss. Kita mau melanjutkan, tapi sebelumnya saya tuh penasaran Miss. Mungkin saya kasih beberapa case ya Miss terkait bagaimana membangun sebuah personal branding pada subjek tertentu nih. Misalnya nih Miss, kan kebetulan kan kita SAC kan juga pasti berada dalam dunia konseling yang berbeda-beda karakternya nih Miss. Terus kan berbeda-beda dari setiap jurusan. Nah kalau kita ngomongin anak Inkom kan mungkin mereka sudah dapat pemahaman terkait sama hal itu ya. Urat malu nggak ada lagi. Mungkin lebih tepatnya itu ya. Ih kayaknya ya Miss, bukan saya yang ngomong ya, Beamers ya, dosennya sendiri. Ya kan ada beberapa prodi dengan ataupun karakternya memang terbangunnya seperti itu ya Miss. Nah bagaimana Miss untuk orang anak-anak yang tipikalnya tuh yang punya kebutuhan khusus nih, bagaimana mereka bisa membangun branding mereka? Oke. Anak-anak berkebutuhan khusus, kebetulan case-nya saya pernah ngajar di salah satu program studi yang memang anaknya berkebutuhan khusus gitu ya Miss Nov. Jadi pada saat itu memang karena mata kuliah ini kan menuntut project akhirnya kayak di etiquette communication skills itu project akhirnya adalah take home test gitu ya. Jadi nggak esai. Akhirnya dia unggah video di YouTube. Dan ternyata saya baru lihat, oh dia punya channel YouTube. Channel YouTube karena dia bilang memang dari awal ketika saya ngajarin, dia bilang saya pengen jadi guru gitu. Guru untuk anak berkebutuhan khusus juga gitu. Jadi makanya pasti bilang, oh iya waktu itu cuma mikir, wah keren nih. Tapi nggak mikir kalau si mahasiswa ini ternyata memang udah secara konsisten punya channel. Punya channel YouTube. Dia mengupload konten-konten yang di situ dia ngajarin bahasa Inggris gitu. Keren sekali. Dan akhirnya kita dengerin, wah itu keren banget dengan dia dengan keterbatasan yang dia miliki, tapi dia nggak mengecilkan hati walaupun kita lihat viewersnya juga nggak banyak-banyak banget gitu. Cuman adalah persoalannya adalah ketika kita bicara personal branding, kita nggak bicara sesuatu hal yang akhirnya berhasil secara instan. Itu sih poin kuncinya. Kebanyakan orang ngerasa gue udah usaha nih tapi segitu-segitu aja yang lihat tidak ada yang instan ya Miss ya, gitu, nggak ada signifikan. Tapi kita bicara personal branding nih Miss Nov, karena ini adalah sebuah proses konsistensi ya Miss. Konsistensi. Jadi otomatis kita nggak bisa ngelihat bahwa 1-2 bulan deh gue lihat hasilnya, itu agak sulit gitu. Nah itu juga mungkin yang teman-teman mahasiswa Beamers di sini harus taking notes gitu ya Miss ya, bahwa persoalan ini adalah bukan persoalan yang akhirnya kita bisa ukur dalam jangka pendek. Tapi melihatnya itu dalam jangka panjang dan melihat ini sebagai yang tadi saya bilang ya peluang yang kita nggak tahu kapanpun mungkin itu akan bisa menjadi keuntungan bagi kita nantinya. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus saya bilang buktinya saya punya mahasiswa yang dia tetap konsisten aja mengunggah atau mengupload di konten YouTube-nya walaupun
viewersnya juga nggak banyak-banyak banget gitu. Tapi poinnya adalah konsistensi itu gitu. Oke, berarti sebenarnya lagi-lagi kita bilang ya Miss ya, tips ini bagian jadi tips juga ya Miss ya, buat para Beamers ya. Kalau mau segala sesuatu tuh jangan langsung buru-buru untuk cepat instan ya Miss, karena nggak ada proses yang cepat ya. Sama kayak mau kaya ya Miss, nggak cepat untuk jadi kaya ya Miss. Bisa sih, tapi akhirnya ditangkap polisi kan ya. Jadi Miss nanti channel kita cheat gitu ya. Makanya bisa, makanya tapi akhirnya seperti itu kan makanya semua orang tuh adalah bilang tapi kan memang ada ya karakter ya, correct me if I'm wrong gitu ya Miss Nov. Karena kan ada generasi sekarang katanya memang mereka cenderung yang mau sesuatu yang lebih cepat. Ya, lebih cepat gitu kan. Tapi ya harus dipahami bahwa ini nih semuanya adalah proses pembelajaran. Iya, benar. Makanya kenapa dianggap sebagai ini, kalau ngomongin ini jadinya kita ngomongin generasi ya, generasi ke generasi. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini untuk para Beamers, intinya itu adalah mau kamu dari generasi apapun itu semua dalam proses. Hidup itu proses, adanya nggak ada segala sesuatunya tuh dengan cepet gitu ya Miss. Amin. Kok amin Miss? Setuju ya. Jadi tetap konsisten para Beamers deh, yang kamu merasa bahwa aku belum bisa nih, viewersnya nggak banyak, aku langsung. Nah, memang intinya tuh siapkan mental ya Miss. Mentalnya tuh harus kuat dulu nih. Betul sekali. Untuk membangun itu ya Miss. Oke, berarti sebenarnya sama juga ya Miss dengan mereka yang selalu ngatakan gini nih Miss ke saya nih. Gimana saya mau bangun personal branding Miss, saya tuh nggak punya apa-apa. Kan membangun personal branding butuh, dalam tanda kutip bagi mereka adalah butuh money. Karena harus beli baju kece, matching, bla bla bla. Bagi mereka nih yang senang performs gitu kan, itu kayaknya butuh semua. Kayak saya punya bakat musik tapi saya nggak punya alat-alat musiknya, bagaimana mau recording, handphone saya aja Xiaomi gitu kan Miss. Nah, hal-hal seperti itu tuh gimana tuh Miss? Iya, balik lagi sih Miss Nov. Kalau kita bilang pasti excuse tuh pasti ada aja gitu kan ya. Yang buat kayaknya susah. Nanti kalau gue bikin postingan di sosial media tapi handphone gue nggak kece, videonya nggak bagus, apa segala macam. Miss. Ya itu benar. Gitu. Sering sekali. Di Instagram tuh bagusnya tuh kita harus foto pakai iPhone, jadi jual ginjal makanya kan ya. demi beli iPhone. Karena katanya Miss tahu nggak, pakai Xiaomi itu, pakai Realme itu, pokoknya handphonenya tuh jadinya fotonya jadinya jelek. Kalau pas di media sosial tipu-tipu kameranya, pokoknya banyak hal-hal excuse tuh Miss. Iya benar. Nah, tapi sebenarnya mungkin mau dibilang bahwa persoalan personal branding itu kan tidak selamanya kita harus menampilkan diri kita. Itu sebenarnya poin kuncinya di sosial medianya. Saya punya satu mahasiswa yang pada saat itu pas saya lihat di Instagram, isinya semua itu adalah lukisan, gambarnya dia. Dari karakter-karakter, kebetulan dia suka bikin komik gitu ya, cerita komik dan segala macam. Jadi isinya tuh semuanya itu adalah tulisan-tulisan gambar dan segala macamnya gitu. Nah, itu yang menandakan bahwa nggak semuanya kalau kita bicara personal branding bukan bicara kita harus terus menunjukkan diri kita gitu. Tapi ada hal ketika potensi kita itu adalah misalnya menggambar atau apapun gitu, karyanya yang kemudian konsisten untuk kita unggah, ditampilkan. Nah, tapi persoalannya adalah bukan berarti balik lagi nih ya, persoalannya ketika kita akhirnya extendednya adalah ketika kita mau untuk mengenalkan diri kita gitu ya melalui karya, kita juga harus siap dengan diri kitanya gitu. Karena apa? Ketika karya kita nanti akhirnya dilirik oleh orang lain gitu, dikritik oleh orang lain atau dilirik oleh orang lain, dia harus present karyanya, kemampuan dia untuk bisa tampil di hadapan orang lain itu juga dibutuhkan gitu. Tapi persoalan pertama dari personal branding yang harus digarisbawahi adalah bukan berarti diri kita tuh harus selalu tampil gitu. Jadi bahasanya harus banci tampil, enggak. Tapi karyanya kan bisa dalam bentuk apa aja. Kayak misalnya nih suka nge-review makanan nih. Makanan kan nggak harus makanan yang fancy gitu ya. Makanan sekarang pinggiran tuh justru jalan banyak gitu ya. Sekarang bahkan banyak yang nge-review makanan pinggiran jalan. Ada mukanya kan? Nggak ada. Yang ada cuman voice over, suaranya dia aja. Handphone juga sebatasnya nggak apa-apa ya, Iya, Miss. benar-benar. Asalkan itu tadi ya, dia tahu
bahasanya tuh kalau kita di dunia komunikasi pemasaran gitu ya, bikin konten-konten yang akhirnya menarik audiens tuh gimana? Oh, harus ada unsur gitu, attention, interest, desire, action gitu. Wah, boleh dijelaskan tuh, Iya, Miss. jadi kalau misalnya para Beamers biar lebih paham. Kira akhirnya agak memanjang ke yang lain-lain, tapi ya udahlah ya. Oke, tapi persoalannya adalah misalnya di awal, makanya gimana caranya untuk membangun atau bikin konten yang ada attentionnya di awal. Nah, makanya biasanya suka ada highlight, biasanya ada tuh kayak clickbait, viral apa gitu, makanan viral gitu ya. Jadi ada judul di awalnya tuh yang membuat tagline-nya gitu ya, Miss. Orang jadinya penasaran apa sih gitu. Nah, mulai dari itu dulu berarti sebenarnya apa? Oh, kreativitas yang dibutuhkan. Gimana kalian untuk membuat highlight yang menarik gitu ya. Terus kemudian di poinnya I itu adalah interest. Di sisi interest itu yang dibutuhkan itu adalah ketika kita akhirnya mereview itu makanannya, poin-poinnya apa aja gitu. Nah, setelah itu di sisi desire akhirnya gimana caranya kita membuat mereka mau untuk share kontennya kita, save kontennya kita kan. Kalau share kan otomatis namanya kita akhirnya dilihat lagi sama followersnya. Nah, biasanya kayak gitu tuh kita kasih info-info promosinya. Oh, ada promosi apa dan segala macamnya. Di sisi action terakhir barulah kita kasih di situ. Oh, kalian bisa datang kunjungi di alamatnya apa, atau kita kasih caption kita mention nama Instagram account-nya gitu, atau TikTok account dan segala macamnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa ada muka kita, suara kita juga cukup, dan sama keterbatasan yang ada sebenarnya masih bisa ya, misalnya saya cuma punya handphone, ya udah gunakan apa yang ada dulu aja ya, Miss. Benar-benar kayak awal-awalnya kalau kita lihat youtuber sukses gitu ya, awalnya kan mereka juga nggak langsung pakai kamera yang keren gitu kan ya. Benar. Mereka bermula dari handphone gitu. Asalkan itu tadi memang kalau kita emang mengerjakan itu dengan bahasa, mungkin ya kita mengerjakan itu dengan serius gitu ya, niatan kita baik dan kita konsisten untuk itu gitu. Itu pasti hal itu pasti juga nantinya akan dilirik oleh orang lain. Benar. Asalkan itu tadi niatan kita, kalau udah niatan kita aduh gue pengen nih terkenal, udah langsung yang kayak gitu tuh mungkin agak sulit ya gitu. Jadi ya memang karena kita mengerjakan itu karena kita ngerasa bahwa oh ini emang dunia yang pengen gue kenalin ke orang-orang gitu. Kalau yang cepat instan itu biasanya langsung yang suka asik-asik viral yang aneh-aneh, sekali aneh-aneh sekali gitu ya, Miss. Ya itu itu untuk poin awal oke gitu, tapi akhirnya dia untuk konsisten atau enggaknya nantinya itu yang akhirnya akal jadi tanda lenyap tanya. Ya, Miss, jadinya ya. Oke, Miss, kita udah mau di penghujung acara. Wah, gak berasa ya. Iya loh. Padahal nggak pakai kopi, nggak pakai pisang goreng gitu. Kayaknya kalau ditambah itu bisa 3 jam, Miss. Iya. Oke. Ya nontonnya curiga langsung tidur. Bener tuh, Miss. Oke, paling saya mau menyimpulkan nih, Miss, terkait kita pembahasan kita pada hari ini. Obrolan ringan kita buat para Beamers ke depannya. Mungkin para Beamers ke depannya mungkin mulai nih dari sekarang mempersiapkan diri untuk membangun personal branding para Beamers nih. Dimulai dari hal kecil dulu. Betul. Mengenal diri, udah mulai mengenal diri kamu, mulai eksplorasi, dan yang pasti jangan takut dan pertahankan kesehatan mental kalian dulu. Kuatkan dulu mentalnya kalian ya terhadap kritik dan saran dari setiap orang ya, Miss ya. Bener nggak? Nah, mulai itu dari situ, hal-hal kecil dulu. Dah, mulai itu dibangun secara konsisten. Benar nggak ya, Miss? Benar banget. Oke, ini mungkin Miss di terakhir kalinya nih, bukan terakhir kali ya, Miss ya. Mungkin kita bisa undang-undang di lain waktu ya. Oh, boleh. Available kapanpun, dimanapun. Mantap sekali. Silakan hubungin di kontak berikut ini. Mau lihat personal branding dari Miss Gita? Nanti ada IG-nya di sini. Udah banyak followers loh, para Beamers loh. Beli followers ya yang ada ya ternyata. Oh, ternyata Miss yang jual followers sama yang beli ya. Yang mata minus. Wah, Miss di penghujung ini emang kita lebih enak sambil santai ya, Miss. Mungkin di akhir nih, Miss, bisa kasih kalau bahasanya, masa saya bilang kata-kata mutiara sih, Miss? Iya, mutiaranya nggak ada soalnya. Masalahnya itu kata-kata emas deh, Miss. Iya, kata-kata emasnya ya. Oke, karena emas lebih lagi naik ya, jadi nggak apa-apa emas ya. Oke. Karena tadi Miss Nov yang tadi disampaikan, Miss Nov sebenarnya ya, poin pertama adalah jangan pernah katakan gue nggak bisa. Oke.
Itu yang udah langsung temboknya yang bakal susah runtuh. Karena kalau udah bilang gue nggak bisa, langsung nggak udah, bisa memulai lagi ya Miss. ya udah stuck sampai di situ gitu. Cuman mungkin kita ngelihatnya dari sisi adalah kalian punya potensi. Semua orang pasti dilahirkan dengan punya potensi. Amin. Gitu kan ya. Amin ya. Oke, Amin. kali ini dapet jokesnya ya. Dapat. Amin ya. Jadi kita punya potensi. Jadi otomatis yakinkan diri kalau kalian memang punya potensi itu, dan percaya diri aja dengan potensi yang kalian punya gitu. Karena balik lagi, starting pointnya jangan ngelihat tapi kalau gue nyanyi, tapi dia suaranya ada teman gue yang lebih bagus suaranya. Starting point orang kan berbeda-beda ya Miss ya. Betul. Tapi adalah poinnya adalah ngelangkah pertama itu adalah yang sulit banget gitu. Jadi berusahalah untuk manifesting diri gitu ya. Jangan membandingkan terus ya Miss. Jangan membandingkan. Kalau membandingkan tuh nggak ada habisnya pasti. Betul. Gitu. Jadi kitanya sendiri yang ngelihat potensi di diri kita, dan itu untuk kepentingannya diri kita kok ke depannya gitu. Ya. Jadi beranilah untuk mencoba. Kalau misalnya masih bingung berani untuk mencoba atau mengeksplorasi diri gitu dengan banyak kegiatan yang bisa kalian ikutin, terutama Beamers yang ada di UBM ini. Banyak banget lahan yang disediakan gitu yang bisa kalian pergunakan gitu. Setelah itu barulah setelah itu barulah memulai untuk mencoba membangun. Kalau saya bilang tadi memang saya fokusnya ke sosial media karena ini untuk adalah para Beamers gitu ya. Pastikan kalian membangun itu di sosial media kalian. Mungkin satu yang tadi belum kita singgung Miss, apa tuh persoalan banyaknya kita yang anak-anak muda tuh tanpa sadar gitu ya, ketika emosi semuanya langsung meluapkan emosi di sosial media, bikin tweet atau tweets di Twitter yang curhat-curhatan diri ya, dengan kata-kata dan segala macamnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa jejak digital itu kejam, benar nggak? Benar sekali. Yes, bagi dunia kerja nantinya salah satunya yang akan dilihat itu adalah track record sosial media kita, benar kan Miss Novi ya? Di era digital sekarang pasti ya. Benar. Nah, jangan sampai karena kita mikirkan pada saat itu kita muda dan tidak memikirkan thinking ya, emosionalnya aja ya. Benar. Yang akhirnya itu menjadi batu sandungan kita di kemudian bumerang hari gitu, bumerang. Benar banget. Karena itu nyata terjadi gitu. Saya ngobrol dengan teman-teman saya yang memang di dunia HR, dia bilang, "Gue pernah kok nggak jadi ngerekrut atau nge-hire orang karena ini benar-benar tips baru nih Miss. Tweetan di Twitter pada saat itu, karena kan orang bebas mengungkapkan tuh di Twitter dan jejak digitalnya itu ada banget gitu. Jadi makanya saya bilang adalah hati-hati banget. Bukannya tidak boleh meluapkan, tapi persoalannya adalah tahu tempat. Yes, benar sekali ya. Jadi mungkin itu juga Miss, selain dengan potensi dari diri kita, menahan untuk tidak mengungkapkan segala sesuatunya di sosial media, itu juga salah satu poin kunci yang harus kita pahami dari sedini mungkin. Oh, berarti awareness-nya mereka tuh harus ya Miss ya. Betul. Oke, itu catatan penting nih untuk para Beamers di akhir acara kita. Oke, terima kasih loh Miss Gita. Sama-sama Miss Novi, senang banget udah datang di kasih. podcastnya SAC. Terima kasih sudah diundang juga oleh SAC. Kita yang juga terima kasih ya Miss, sudah memberikan beberapa tips dan nasihat ataupun hal-hal terkait tentang personal branding yang bisa membantu para Beamers kita untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Amin. Oke, dari SAC sampai bertemu di episode selanjutnya dari SAC. Bye-bye. Halo Beamers, kami ingin memperkenalkan salah satu pelayanan di kampus UBM, yaitu SAC. SAC merupakan kepanjangan dari Student Advisory Center, yang merupakan pusat pelayanan psikologis khusus untuk mahasiswa UBM. SAC memiliki 4 program atau pelayanan, yaitu konseling, psikotes, mentoring, dan seminar. Yuk kita simak keempat program tersebut. Program SAC yang pertama yaitu konseling. Konseling adalah pemberian bimbingan yang dilakukan oleh tenaga ahli kepada individu dengan menggunakan metode psikologis seperti pengarahan, pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli, penyuluhan, dan lain sebagainya. Mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa kesehatan jiwa masih menjadi topik yang sangat tabu.
Istilah konseling pun masih identik dengan mereka yang memiliki masalah kejiwaan, ruang yang kaku serta tenaga ahli dengan segudang pertanyaannya. Padahal, konseling tidak hanya ditujukan bagi individu yang memiliki gangguan psikologis. Individu yang menghadapi kesulitan belajar, rendahnya motivasi berprestasi atau akademik, kebingungan dengan bakat atau minat, putus cinta, dan lain sebagainya berhak mendapatkan layanan konseling. Oleh karena itu, tujuan dari konseling untuk membantu individu dalam membentuk pilihan, penyesuaian, tempat untuk mengungkapkan emosi, membuka sudut pandang baru, dan memaknai hubungannya dengan situasi-situasi tertentu. Konseling juga memberikan manfaat seperti membantu individu untuk menentukan minat dan bakat, konsultasi masalah akademis dan pribadi, mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir, dan juga membantu kesehatan fisik. Tak perlu ragu untuk konseling, semakin dini semakin baik, akan semakin mudah ditangani. Hal yang perlu dipahami dari konseling adalah kerahasiaan informasi dari kalian akan terjamin oleh SAC. Layanan konseling yang diberikan oleh Universitas Bunda Mulia tidak dipungut biaya apapun. Selain konseling, di SAC kamu juga bisa melakukan psikotes. Psikotes merupakan tes psikologi yang dilakukan agar kamu dapat lebih memahami potensi kecerdasan kamu, keterampilan akademik, kepribadian. Tujuan psikotes adalah membuat kamu semakin tahu kekuatan dan kelemahan di dalam diri kamu, serta mengetahui potensi atau skill yang masih tersembunyi di dalam diri kamu. Dengan demikian, kamu pun akhirnya bisa semakin termotivasi dalam belajar dan menjalani aktivitas lainnya. Jangan ragu dan khawatir ya, karena hasil psikotes akan diberikan kepada kamu dan bersifat rahasia. Tidak akan diberitahukan kepada orang tua atau dosen kamu. Nah, untuk kamu yang berminat mengikuti psikotes, SAC menyediakan tes IQ, tes kepribadian, tes bakat dan minat, atau tes sikap kerja yang akan diberikan sesuai dengan pilihan dan kebutuhan kamu. Program SAC selanjutnya adalah mentoring. Mentoring merupakan tempat untuk belajar bersama dengan teman-teman kalau kamu kurang memahami pelajaran atau materi yang disampaikan di dalam kelas. Biasanya, kalau kamu malu bertanya kepada dosen, maka di sini kamu bisa sepuasnya bertanya kepada teman kamu yang lebih paham tanpa perlu malu. Mentoring terdiri dari mentor dan mentee. Mentor adalah mahasiswa yang biasanya sudah lebih senior dari kamu atau kakak kelas kamu yang memiliki IPK minimal 3. Tugas mentor adalah mengajarkan adik-adik kelas atau teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar di beberapa mata kuliah. Jangan khawatir, semua mentor SAC ramah-ramah kok. Nah, kalau mentee adalah mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar atau masih kurang paham pada beberapa mata kuliah yang nilainya masih kurang memuaskan dan mau diajarkan oleh mentor, serta mau mendapatkan tips and trik mengenai cara belajar yang lebih mudah. Sistem belajar mentoring adalah belajar kelompok, di mana satu mentor biasanya akan mengajar maksimal 6 orang. Dengan ikut mentoring, kamu akan belajar dengan lebih santai dan pastinya lebih fun. Biasanya, mahasiswa baru seperti kamu pasti masih bingung dengan cara belajar di kampus dan memerlukan adaptasi. Itu wajar kok. Makanya, pastikan diri kamu mendaftarkan mentoring di SAC supaya kakak-kakak mentor bisa membantu kamu dalam masa-masa penyesuaian diri kamu di dunia kampus. Program SAC selanjutnya yaitu seminar atau webinar. SAC selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa. Salah satunya dengan mengadakan seminar atau webinar di setiap semester. Topik-topik yang diangkat dalam seminar atau webinar pastinya menarik, seru, dan dekat dengan anak-anak muda seperti kamu. Tujuannya adalah untuk membantu setiap mahasiswa UBM memiliki kemampuan untuk mengembangkan soft skill, memahami diri sendiri dan lingkungannya, serta hal lainnya yang berkaitan dengan self-development mahasiswa UBM. Dengan demikian, maka motivasi belajar dan prestasi kamu pun ikut berkembang. Oleh karena itu, jangan lewatkan info-info seputar seminar atau webinar dari SAC ya Bimers. Oke Bimers, itulah program atau layanan dari SAC yang bisa kamu dapatkan di kampus UBM. Jangan lupa untuk follow Instagram SAC supaya kamu tidak ketinggalan info-info dari SAC. Kamu juga bisa langsung menghubungi SAC melalui DM Instagram jika kamu membutuhkan layanan dari SAC atau mungkin mau tanya-tanya dulu. Sampai jumpa Bimers!